Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai polimer. Oke, kita akan lihat di sini. Polimer adalah makromolekul yang tersusun dari unit terkecil atau monomer dengan struktur yang mempunyai karakteristik dan berulang mulai dari 50.000 hingga ribuan unit. Nah, peristiwa polimerisasi adalah reaksi pembentukan polimer. Berdasarkan asalnya, polimer dibagi dua, polimer alam dan polimer buatan atau sintetis sering disebut. Nah, polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam. Contohnya amilum, monomernya glukosa, reaksi polimerisasinya secara kondensasi. Nah, sumbernya beras, gandum, ketela. Lalu ada selulosa, monomernya glukosa, polimerisasinya secara kondensasi, sumbernya kayu, tumbuhan. Lalu protein, monomernya asam amino, polimerisasinya kondensasi, sumbernya sutra wol. Lalu asam nukleat, monomernya nukleotida, polimerisasinya secara kondensasi, sumbernya DNA, RNA. Lalu karet alam, monomernya isoprena, polimerisasinya secara adisi, sumbernya pada getah pohon karet. Oke, kita akan lihat di sini polimer sintetis. Polimer buatan atau sintetis adalah hasil sintetis senyawa organik di mana molekulnya berupa monomer bergabung membentuk rantai panjang melalui ikatan kovalen. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya polietilena terdiri dari monomer etilena, polimerisasinya secara adisi, sumbernya plastik. Lalu ada PVC, monomernya vinil klorida, polimerisasinya secara adisi, sumbernya pipa pelapis lantai. Lalu ada polipropilena, monomernya propena, polimerisasinya adisi, sumber tali, karung, botol, plastik. Lalu ada teflon, monomernya tetrafluoroetilena, polimerisasi adisi, sumber panci, anti lengket, dan gasket. Oke. Ditinjau dari jenis monomernya, senyawa polimer dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, homopolimer, yaitu polimer hasil reaksi monomer-monomer yang sejenis. Nah, struktur homopolimer ini adalah nih A, ini artinya sama monomer-monomernya. Contohnya polietena, monomer etena. PVC, monomer vinil klorida. Oke, ini terbentuk etena ditambah etena ditambah etena seperti ini ya. Begitu juga dengan PVC, vinil klorida, tambah vinil klorida, dan vinil klorida seterusnya. Oke, yang kedua copopolimer. Ini adalah polimer hasil reaksi monomer-monomer yang lebih dari sejenis. Struktur copopolimer adalah AB. Contohnya PET, monomer terdiri dari asam flatat dan etilen glikol. Jadi di sini A, di sini B, berbeda ya. Kalau yang pertama sama semua, yang kedua berbeda antara satu dan yang kedua. Oke, lalu SBR, monomernya stirena dan butadiena. Lalu ABS, monomernya akrilonitril, butadiena, dan stirena. Oke. Nah,
Berdasarkan sifat-sifatnya, polimer dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, termoplas. Sifatnya itu lunak atau kenyal jika dipanaskan dan dapat dibentuk kembali sesuai yang kita inginkan. Ringan, kuat, dan transparan. Contohnya polietena, PVC, nilon 66, dan polistirena. Lalu yang kedua ada termoset. Nah, termoset ini mempunyai bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Ini disebabkan karena memiliki banyak ikatan kovalen yang sangat kuat di antara rantai-rantainya. Yang kedua, bakelit. Terus elastromer. Polimer ini bersifat elastis. Elastisitas ini diperoleh dari tumpang tindih antara rantai-rantai polimer yang memungkinkan rantai-rantai ditarik dan ikatan silang yang akan menarik kembali rantai-rantai tersebut ke susunan tumpang tindihnya. Contohnya karet sintetis SBR. Nah, berdasarkan reaksi polimerisasi, polimer dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, polimerisasi adisi, yaitu bergabungnya monomer-monomer yang memiliki ikatan rangkap. Contohnya pembentukan polietilena. Di sini bisa kita lihat, nah ini ada monomer, satu molekul monomer. Nah ini juga monomer. Monomer ini bergabung, bereaksi, nah menjadi 2 dimer. 2 monomer membentuk menjadi dimer. Nah, ikatan rangkap pada CH ini dibuka sehingga CH2 memiliki kekurangan 1. Yang ini putus, ikatan C ini nih. Ini di sini nih. Rangkap di sini putus. Jadinya dia cuma 1. Nah, putusnya ini ditambahkan ke kiri 1, ke kanan 1. Nah, ini dia. CH2, ikatan rangkapnya yang di sini putus menjadi ke sini, ke kiri dan ke kanan. Begitu juga yang ini. CH2, ikatan rangkap yang di sini putus menjadi ke kiri dan ke kanan. Itulah ikatan untuk bergabung. Nah, ini dia. Ikatan rangkap ini putus menjadi ke sini dan ke sini. Ikatan rangkap ini putus menjadi ke sini dan ke sini. Sehingga mereka saling berikatan, membentuk dimer. Nah, kalau untuk polimernya dituliskan seperti ini. Artinya, ini N artinya berapa jumlah monomer-monomer yang terikat di sini. Karena dia banyak sekali. Oke, lalu yang kedua, di sini bisa kita lihat isoprena. Nah, di sini isoprena ini ada ikatan rangkap 2 di sini dan ikatan rangkap 2 di sini. Nah, kita akan lihat molekulnya di sini. Ini kita buka dia. Di sini. Molekul ikatan rangkap 2 ini akan diputuskan. Dia akan terbuka. Jadi ada ikatan di sini. Nah, ini dia. Ikatan rangkap 2-nya di sini putus sehingga ikatan rangkapnya ke sini. Nah, C yang di sini tangannya dipindahkan ke kanan. Nah, ini dia. Ibu ulang. Ikatan rangkap ini nih, yang ini nih posisi sini putus. Ini ya, ini kata rangkap. Kamu bisa lihat di sini kata rangkap. Putus menjadi seperti ini. Jadi tangannya pindah ke sini 1. Nah, yang ikatan C ini dipindahkan ke kanan. Jadi tetap semua C mempunyai tangan 4. Nah, inilah dia namanya polisisoprena. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat banyak contoh polimer adisi. Yang pertama polietena. Ya, di sini monomernya. Nah, ini dia monomernya. Nanti ikatan ini yang akan putus. Nah, jadi seperti ini.
putusnya ikatan rangkap ini menjadi ikatannya ke sini, ke kiri dan ke kanan. Ini dia. Oke, jadi yang putus adalah ikatan rangkap. Seperti kita ketahui, adisi adalah ikatan rangkapnya yang putus. Ini dia. Nah, ikatan rangkap di tengah ini akan putus. Jadi tangannya ke kiri dan ke kanan. Nah, ini dia. Ketika dia akan bertemu dengan orang lain, nah inilah. N ini menunjukkan berapa banyak dia akan berikatan seterusnya. Lalu polipropena. Nah, di sini dia. Kita lihat ada ikatan rangkap. Nah, sama ikatan rangkap ini yang akan putus. Ini putus, nah kita bisa lihat di sini, sehingga tangan yang ada di C ini akan pindah ke kiri. Ini dia, seperti ini di sini. Dan ikatan rangkap yang di sini akan pindah ke kanan. Nah, ini dia. Nah, dibuat N, dia nanti jika ada seperti ini, dia akan bergabung ke sini kembali. Oke. Lalu di sini PVC atau polyvinyl klorida. Nah, ini dia. Ingat ya, adisi selalu di ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini putus, nah, seperti ini. Lalu tangan yang satu C di sini pindahkan ke kiri, ini dia. Dan satu yang ini di tengah ini akan pindah ke kanan. Nah, ini dia. Dibuatkan N, nanti akan bergabung bersama seterusnya. Oke. Lalu politetrafluoroetana. Sama seperti yang lainnya, ikatan rangkap yang diputuskan. Ikatan rangkap yang diputuskan, jadi satu. Nah, yang satu lagi akan pindah ke kiri, dan yang dari C ini akan pindah ke kanan. Jadi tetap C-nya punya tangannya 4 dan F-nya 1. N-nya sama menunjukkan jumlah. Lalu stirena. Sama saja. Ikatan rangkapnya yang putus. Ini dia di sini. Putus. Tangan yang satu yang putus di sini akan pindah ke kiri. Dan yang satu lagi akan pindah ke kanan. Sama dengan jumlah N. Lalu kita akan lihat polybutadiena. Nah, ini dia, ada 2 ikatan rangkapnya. Ada 2 ikatan rangkapnya. Di sini, nah ikatan rangkap di sini putus. Maka tangannya, nih ini dia putus. Tangannya akan pindah ke kiri. Ini dia. Nah, ikatan satu lagi dipindahkan ke kanan, C ke sebelah, C kedua. Ini dia. Ini posisi ikatan rangkap seharusnya di sini nih, bisa kita lihat nih. Di sini diputuskan, di sini yang satu pindah ke sini, yang satu lagi dia bergabung ke sini. Oke. Nah, yang ujung ini dia akan berikatan dengan yang lainnya, begitu juga dia akan putuskan. Dan dia akan di sini. N juga. Ya. Oke, lalu kita akan lihat poliakrilonitril di sini. Ini ikatan C-nya juga putus. Ini sudah putus. Nah, pindah ke kiri yang putus satu dan pindah ke kanan. N. Lalu metil metakrilat. Nah, sama. Metil metakrilat di sini bisa kita lihat ikatan C rangkap 2-nya di sini. Ini di sini. Nah, ini C kedua. C kedua ini ada apa? Rantai cabang. Nah, C ini putus, ini di sini putus, dia akan pindah tangannya ke kanan. Dan tangan C yang satu lagi ini dia. Nih di sini, ini ke sini. Bu, kenapa di sini? Yang ini nih dituliskan ke atas. Sebenarnya bisa aja sih kalau kita tuliskan ke atas. Sama ya, coba diperhatikan. Tangan rangkap di sini putus, sehingga ini dia putus menjadi ke sini tangannya, tangan. Oke. Yang ini CO cuma CH3 ini dituliskan ke atas. CO CH3 di sini dituliskan ke samping, sama aja. Lalu CH3 tetap di bawah. Nah, tangan C ini ini di sini. Kalau bingung sama aja, kalau diputuskan di sini ini tetap satu di sini atau tangan C-nya di sini satu, sama. Posisinya akan sama. Cuma di sini dituliskannya yang
Ini CO dan CH3 dituliskan ke atas, sementara tangan C ini untuk nyambung. Oke ya. Nah, di sini polimetanal. Ini dia. Nah, ini kita lihat ikatan C ini. Ini H ini ditulis di sini nih ya, sobat diperhatikan. Ini posisinya horizontal, ini ditulisnya vertikal. Jadi sama. H ini dia. H yang di kiri ada di atas. H yang di kanan ada di bawah. Nah, ikatan rangkap O-nya ini pecah, putus. Nah, ini dia. Satu untuk mengikat yang lainnya putus dan sini nih. Ini dia putus. Sehingga tinggal satu dan O-nya di sini. Ini ke sini harusnya nih. Nah, O-nya di sini. Ini penulisannya dibalik ya. Dibalik diputar nih berapa nih? 180 derajat. Jadi yang ini horizontal, yang ini vertikal ditulisnya. H yang kiri ke atas, H yang kanan ke bawah nih. H yang kiri ke atas, H yang kanan ke bawah. Lalu O menjadi di samping. Nah, ikatan rangkap O-nya menjadi ini satu, ini satu. Oke. Lalu ada SBR. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia. C, ikatan rangkapnya. SBR ini terbentuk dari dua ininya. Apa monomernya? Ini CH2. Nah, di sini ikatan rangkapnya putus. Nah, ini dia ya. Ini C-nya. Ini C ini nih, nah ini. Nah, ikatan rangkap di sini, ini dia. Putus. Nih H-nya, H di sini dituliskan di sini. Ini C-nya yang ikatan rangkap di sini putus sehingga tangannya dituliskan ke sini. Lalu C ini tangannya ke sini bergabung dengan CH2 ini. CH2 putus di sini. Putus ikatan rangkap CH2 jadi tertulis di sini H. Nah, ini bergabung ke C sini. Lalu CH, CH seterusnya. Oke. Nah, yang terakhir saran. Ini dia dari kloroetana. Ikatan rangkap ini putus. Ikatan rangkap ini putus. C-nya jadi ke sini satu, ke kiri satu, ke kanan satu. Sama, ke kiri satu, ke kanan satu. Lalu dia berikatan sesama. Oke. Nah, soal nomor 2. Lalu kita akan lihat polimeri kondensasi. Molekul-molekul yang saling berikatan dengan melepas molekul kecil. Ibu ulang, sorry. Polimerisasi kondensasi adalah polimerisasi yang monomer-monomernya saling berikatan dengan melepas molekul kecil seperti H2O, CH3OH. Polimerisasi kondensasi terjadi pada monomer yang memiliki setidaknya 2 gugus aktif. Contoh, ini kita lihat ada namanya asam 1,6 heksanadioat. Nah, ini dia. Ini senyawanya. Ini HOCOH atau COOH sama juga ya. Ini dia. Lalu ada heksametilendiamina. Nah, ini dia. Ini N ini menunjukkan jumlahnya monomer nanti berapa banyak. Oke. Monomer-monomer ini berikatan. Nah, kita akan lihat bagaimana dia berikatan. Si OH ini, nah kita akan lihat OH ini akan berikatan dengan H ini. Keluarlah OH di sini, H di sini 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Keluarlah dia menjadi H2O. Nah, ikatan ini, C ini akan berikatan dengan N. Ini dia. C akan berikatan dengan N. Ingat ya, Ibu ulang. OH di sini akan berikatan dengan H. Sehingga putus H-nya, putus OH-nya membentuk H2O. Nah, C ini akan berikatan dengan N ini. Ya, ini dia. CN. Oke. Nah, ini selanjutnya. Ini OH ini di sini nih, dilepas nanti. Ini dituliskannya supaya dia nanti berikatan dengan monomer lainnya.
Sementara H di sini juga akan berikatan juga seperti tadi. Ini dia. Ini H di sini diputusin ini. Nanti H di sini akan bereaksi dengan ini juga seperti ini. Ya, jika ada monomer lainnya. Oke. Lalu yang kedua ini asam tereflatat dan etilen glikol. Ini bisa dilihat di sini. Ini dia. Ini N ini menunjukkan jumlah ya karena dia adalah polimer berapa banyak. Nah, dia HOCO atau disebut juga COOH. Ini dia berikatan. Nah, yang berikatan adalah OH di sini akan berikatan dengan H. N ini menunjukkan jumlah ya, hanya jumlah. OH di sini akan mengambil H di sini membentuk H2O. Nah, jadi si C ini akan berikatan langsung dengan O CH2. Ini dia. Ini tadi. Di sini C ini ada OH-nya, sementara OCH ini ada H-nya. Ketika mereka bergabung, maka keluar menjadi H2O, sementara C ini akan bergabung dengan OCH2. Ini dia, ya, sambungannya. Yang disebut dengan dakron. Oke. Contoh polimerisasi yang lain. Yang pertama bakelit. Bakelit terbentuk dari polimerisasi metanal dan fenol. Reaksi ini melibatkan adisi ikatan rangkap CO pada metanal dan juga eliminasi molekul H2O sehingga digolongkan sebagai polimerisasi kondensasi. Nah, bisa lihat di sini. Ini H, C, H ikatan rangkap ke atas. Ini namanya metanal. Akan bergabung dengan fenol. Ini H, OH. N ini menunjukkan jumlah ya, karena dia polimer. Banyak nanti. Nah, ikatan CO, ini dia. CO ini akan putus. Ingat ya, posisinya dibuat di yang ini secara horizontal, di sini dituliskan secara vertikal. Sama. Coba dilihat, H ini adanya di atas. Lalu C, H ini ada di bawah. Nah, ikatan rangkap dengan O ini dia, putus. Posisinya di samping ini. Putus, jadi tangannya ke kanan, ke kiri satu. Lalu ke kanan ada O. Nah, O ini akan berikatan dengan H di sini. Nah, ini dia ya. Ini diputar, ingat, diputar 180 derajat. Ini dia. Nih. Dari horizontal menjadi vertikal. Nih, H yang ini adalah ini. H yang ini adalah ini. Nah, ikatan O-nya ini putus. Nah, ini satu, ini satu. Bergabung dengan fenol. Menarik satu H di sini. Oke. Nah, ini. H di sini. Oh, menarik 2H di sini, sorry. Nah, H yang ada di fenol 2 ini akan bergabung dengan O di sini. Ini bentuk H2O. Nah, ini jadinya ikatan C ini akan berikatan dengan OH di sini. Ini posisinya terbalik ya dituliskannya. Nanti diputar, dilihat. Nah, H2, 1H di kiri, 1H di kanan akan bereaksi dengan O yang ada di sini membentuk H2O. Sementara posisinya diputar, tangan C ini akan mengikat ini. Nah, ini dia. Satu lagi keluar. Nah, ini dia seperti ini. Oke. Yang kedua, perspek. Di sini, perspek terbentuk dari polimerisasi propanon atau keton dan metanal atau aldehid. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia, N ini menunjukkan jumlah. Oke, di sini H, di sini dilihat. Nah, ikatan ini nih, ikatan rangkap ini diputar juga posisinya ya, dari horizontal menjadi vertikal. H di kiri, di atas, ini dia. H di kanan, di bawah. C ini dengan U ini akan putus. Nah, H yang ada di propanon ini, yang 1 dan yang 2 ini
Nih, satu di sini akan bergabung dengan O di sini. Nah, oke. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Nih, ini H ini di sini, H ini di sini. Nah, ini ikatannya putus. Nah, ini dia, ini di sini. O ini akan bergabung dengan H yang ini, dengan H yang ini, membentuk H2O. Nah, ikatan ini akan bergabung dengan C di sini. Posisinya dibalik yang metanol ini. Nah, ini dia. Oke. Lalu kita akan lihat polyester atau sering disebut dacron, terilena, dan milar. Oke. Polyetilena teraflatat atau PET lebih dikenal dengan nama dagang untuk polyester dacron, ya, yang untuk bantal-bantal itu, terilena serta film milar. PET adalah polyester yang secara teoritis dapat dibuat dari pencampuran asam flatat atau asam karboksilat dan etilen glikol atau alkohol. Ya, akan tetapi dalam prakteknya polimer ini dibuat melalui proses transesterifikasi yang melibatkan ester dari asam flatat, yakni dimetil tereflatat dengan etilen glikol. Nah, ini bisa kita lihat. Ini dia senyawanya. Dimetil tereflatat ini dia. Oke, ini kita lihat N menunjukkan jumlah. Ini etilen glikolnya. Nah, ini dia akan berikatan. O ini akan berikatan, OCH3 ini akan berikatan dengan, kita lihat di sini ya, di sini H3CO, CO rangkap 2 ke atas, ini ada fenil, CO rangkap ke atas, ada O CH3 tambah NH2O. N menunjukkan jumlah monomer. Nah, di sini HO, CH2, CH2, OH. Nah, di sini CH3 ini akan berikatan dengan OH di sini. Nah, lihat CH3 akan berikatan dengan OH, akan membentuk CH3OH atau metanol. Nah, CO ini akan berikatan dengan CH2, CH2. Nih, di sini ya. Ini O ini, nah, O ini adalah di sini nih. Nah, CH3-nya akan berikatan dengan OH. Jadi CH3OH. Nah, O ini akan langsung berikatan dengan CH2, CH2. Ini dia CH2, CH2. Nah, OH ini akan berikatan dengan monomer lain seperti yang di sini. Untuk reaksi selanjutnya, makanya diputuskan. Ini OH ini kalau ada lagi monomer lain nanti dia akan berikatan. Misalnya di sini, seperti di sini nih. Kayak ini juga akan membentuk dia. Oke, N, CH3OH. Lalu di sini ada poliamida. Nilon 66 Kevlar. Nilon 66 merupakan poliamida dengan gugus-gugus CON yang terbentuk dari polimerisasi 1,6 diaminoheksana dan asam 1,6 heksandioat. Poliamida umumnya diperoleh dari reaksi diasam dan diamina. Ciri monomer amida dari poliamida adalah adanya gugus OCN. Oke, kita lihat di sini 1,6 diaminoheksana. Ini dia senyawanya. Nah, ini dia. Lalu asam 1,6 heksandioat. Nah, ini dia. Nah, ini akan berikatan. Nah, si OH di sini akan bereaksi dengan O di sini. Ingat ya, N selalu ibu katakan menunjukkan jumlah monomer nanti. Nah, OH yang ada di ujung sini akan berikatan dengan H di sini. Membentuk H2O. Lalu si C di sini
akan berikatan karena OH-nya hilang, H-nya hilang, maka C ini akan berikatan dengan N. Nah, ini dia. Nah, C di sini OH-nya akan bergabung dengan H membentuk H2O. C ini akan berikatan dengan N. Nah, ini dia ikatannya. Nah, yang ujung ini sama, nanti dia akan berikatan dengan yang lainnya nih, sama. Monomer lainnya, ya. Makanya ditulis dibuang H-nya nih. Ini juga dibuang OH-nya. Oke. Kevlar merupakan poliamida yang berasal dari asam tereflatat dan 1,4 diaminobenzena. Nah, ini di sini kita lihat, ini dia senyawa asam tereflatat dan ini asam 1,4 diaminobenzena. Nah, sama di sini. Nih, OH ini akan berikatan dengan H ini membentuk H2O. Lalu si C ini akan berikatan dengan N. Nah, ini dia N. Nah, ini dia. Ya. Oke, dia nanti ini H ini juga akan berikatan dengan monomer lainnya, sementara H ini juga akan berikatan dengan monomer lainnya, sama seperti ini. Oke. Kita akan lihat contoh soal. Pertama, tuliskan struktur polimer adisi dari monomer berikut. Ini ada di sini metakrilat CH2 rangkap C CH3 COOCH3 dan yang B propilena CH3 strep CH rangkap CH2. Lalu soal nomor 2, nilon 46 adalah polimer kondensasi dari dua jenis monomer, yaitu H2N CH2 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 CH2NH2 dengan HOO CCH2 CH2 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 COOH. Tulislah satuan ulang dari polimer tersebut. Yang ketiga, tulislah rumus struktur monomer penyusun polimer berikut. Nah, ini dia. CH2, C, Cl, rangkap 2 CH, CH2, CH2, C, Cl, rangkap 2 CH, CH2, CH2, C, Cl, rangkap 2 CH, CH2, CH2. Oke. Yang B-nya C di atasnya C6H5, di bawah CH3, CH2, C, C6H5, CH3, CH2, C, di atasnya C6H5, di bawah CH3, CH2 di kanan, C, di atasnya C6H5, di bawah CH3, CH2. Ini sambungannya. Oke, kita akan lihat penyelesaiannya. Nah, kita akan lihat dulu tadi apa? Polimer adisi dari molekul monomer berikut. Nah, ini dia. Nah, ini dia monomernya. Monomer ini harus kita buka dulu. Kita buka untuk siap berikatan. Nah, kita lihat di sini ada ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini akan diputuskan. Diputuskan, yang ini menjadi ke sini satu. Yang ini menjadi ke sini satu. Ini posisinya diubah ya. COOCH3 nih dibuat ke bawah. Yang di samping ini CH2 ikatan rangkap C, COOCH3. Nah, ini COOCH3-nya dituliskan ke bawah. Nih, dituliskan ke bawah. CH3-nya tetap di atas. Nah, biar bisa dituliskan C rangkap ini nih. Tapi boleh juga seandainya nggak mau dibuat seperti ini bisa juga dibuat C-nya putus, ke sini satu ikatan rangkapnya, atau ke sini juga satu, sama aja. Cuma ini posisinya dirubah. Nih. Ini ulang, ikatan rangkap di sini, putus, jadi ke sini satu. Ini dia. Lalu ini diputar ya.
COOCH3-nya dituliskan ke bawah. Nah, ini dia. Yang CH3 tetap di atas, maka ikatan rangkap yang putusnya ini dia. Nih. Oke. Ada dua, kita tunjukkan. Nih, sudah kita buka keduanya. Nah, lalu kita buat polimernya. Nanti N ya, ini jumlahnya. Nah, ini akan berikatan dengan ini. Si C dengan CH nih. C dengan CH nyambung. Nah, ini siap dengan monomer selanjutnya. Oke. Lalu kita lihat yang B. CH3, CH, CH ikatan rangkap CH2. Nah, untuk bisa membuat polimerisasi, maka ikatan rangkapnya harus dibuka dulu. Ini dia. CH2-nya ini. Nih, ikatan rangkapnya putus yang ini nih. Ini CH-nya. Nah, ini CH3-nya. Nah, ini tangan CH. Ini tulisnya agak dibedakan sedikit. Tolong bisa dipahami ini ya. Ini CH2, ini CH2-nya. Ini kata rangkapnya nih. Nah, ini udah putus. Ini CH-nya, ini CH-nya. Yang CH3 ini dituliskan ke bawah. Jadi ini tangannya. Kalau tidak mau dituliskan seperti ini bisa juga nih. CH2, CH, CH3 ini tangannya satu ke atas atau satu ke bawah, sama aja. Ya. Boleh dituliskan posisi seperti ini juga boleh CH2, CH, CH3 tangannya ke atas satu. Boleh juga. Sama ya posisinya. Jadi ulang CH2 yang ini ikatan rangkapnya putus, CH yang ini. Nah, CH3 yang ini dituliskan ke bawah sehingga tangannya ini jadi ke sini. Nah, dibuat sama karena dia adisi, sejenis pula. Nah, CH2 dengan CH berikatan menjadilah ini dia sambungannya. Ini untuk monomer selanjutnya. Oke. Yang kedua. Nah, ini dia monomernya. Ini monomernya akan kita buat, kita reaksikan. Ini kita lihat dulu. Ini H yang ini akan bereaksi dengan OH yang ini. Nih OH, H-nya ada 2, U-nya ada 1. Sehingga dia akan menghasilkan H2O. Nah, si C ini udah dibuang. Nih, jadi H2O. Maka N ini akan bergabung dengan C ini. Ini dia posisinya. Nah, yang ini untuk monomer selanjutnya dan yang ini untuk monomer selanjutnya. Oke. Yang ketiga, ini ada nih beberapa monomer-monomer yang sudah bergabung. Kita disuruh menentukan monomer sebenarnya. Ini dia ya, kita lihat. Polanya mirip, kita bisa baca 1, 2, ada Cl. Berarti ini 1, 2. Berarti di sini putus. Ingat 1, 2. Kita rangkap CCl 1. Nah, kita lihat di sini. 1, 2, ikatan rangkap Cl, berarti ini di sini putusnya. Ini 1, 2, ikatan rangkap Cl, di sini putusnya. Oke, kita akan lihat bagaimana cara putusnya. Ini dia CH2, C, Cl, ada ikatan rangkap. Ini CH2, lalu ada CH2. Nah, di sini putusnya. Nah, ini putus. Nah, ini juga nih CH2, C, Cl, ikatan rangkap, CH, CH2. Nah, di sini putusnya. CH2, C, Cl, ikatan rangkap, CH, CH2. Di sini putusnya. Nah, ini monomer-monomer ini baru kita lihat dalam bentuk terbuka. Nah, kita akan buat untuk semuanya. Nih. Ini CH2-nya yang ini. Tangannya kita pindahkan. Ini kan dibuka untuk berikatan. Ketika dia tidak berikatan untuk sebuah. Nah, ini dia. Ikatan si ini dibawa ke sini. Ke C ini. Nah, ini dia. Jadi, nah, ini. Yang ini akan kita pindahkan ke kanan. Karena dia tangannya kelebihan.
Nah, ini masukkan ke sini, jadi ini. Nah, si rangkap ini akan pindah ke sini. Nah, ini dia. Ya, kenapa dipindahkan, Bu? Ini namanya memposisikan sehingga ikatan tangan C-nya tetap 4. Jadi inilah senyawanya jadinya. Ya, Ibu ulang. CH2, tangan yang ini pindah ke sini. Jadinya rangkap. Nah, rangkap ini akan dipindahkan ke sini. Nah, ini dia. Sehingga jumlah ikatannya cukup untuk semuanya. Oke, yang B-nya. Nah, ini dia. Kita lihat pola 1, CH2. Lalu ada tangannya CH6, H5, CH3. Kita lihat membaca pola. Oh, polanya kayak gini. Berarti ini di sini putusnya. CH2. Di sini, dan di sini. Oke ya, kita melihat, mengamati. Nah, ini dia putusnya. C6H5, CH3, CH2. Ini putusnya. Di sini. Oke. Ini baru bentuk yang sudah terbuka ikatannya. Ini kita tutup kembali ikatannya. Nih, ikatan rangkap. Ini nih kita akan masukkan ke sini. Nah, ini dia. Nah, yang ini kita masukkan ke sini juga. Jadi ikatannya rangkap. Ya. Oke. Dihitung kembali tangan C. 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. 3, 4. Nih. Ya. Ini panjang nanti. Ya, inilah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu mengerti. Tolong dilihat dan disimak dengan baik secara pelan-pelan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.